Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya akan menjelaskan proposal PKM, Program Kreativitas Mahasiswa tentang Robi, yaitu roti ubi. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Saya Tubagus Alfer Alifia di Kartawijaya. Saya Rasya Safa Aziza. Saya Wahyu Setiawan. Saya Laila Yunita. Saya Serina Nurul Kausar. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Indonesia sebagai negara agraris memiliki hasil pertanian yang sangat beraneka ragam. Keanekaragaman hasil pertanian tersebut dipengaruhi oleh kondisi daratan, tanah, dan cuaca dari masing-masing daerah di Indonesia. Salah satu hasil yang dibudidayakan di Indonesia ialah ubi. Selama ini, olahan dari ubi sudah banyak ditemukan. Namun, olahan ubi tersebut kurang menarik dan kurang modern sehingga minat masyarakat terhadap ubi menjadi kurang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan penciptaan inovasi makanan yang diberi nama roti ubi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat diketahui beberapa rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana proses pembuatan robi atau roti ubi sehingga menjadi sesuatu olahan yang modern dan kekinian serta menjadi olahan yang sehat. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran robi atau roti ubi yang efektif untuk menjualkan produk tersebut. Yang ketiga, bagaimana perhitungan biaya produksi dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan robi atau roti ubi. Untuk tujuannya sendiri, meningkatkan harga jual ubi dan minat masyarakat terhadap ubi, memperkenalkan ubi ke berbagai kalangan masyarakat, menciptakan olahan makanan yang menjadi bahan baku tradisional menjadi makanan modern yang mampu bersaing. Nah, untuk luaran yang diharapkan itu meningkatkan kreativitas inovatif mahasiswa dan masyarakat dalam rangka bereksperimen serta menemukan hasil karya yang bermanfaat dan tepat guna. Lalu terciptanya peluang usaha kecil masyarakat yang bergerak di sektor ekonomi. Lalu untuk manfaatnya itu dapat melatih dan meningkatkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa. Lalu meningkatkan nilai jual ubi. Lalu selanjutnya, gambaran umum rencana usaha yaitu robi merupakan sebuah olahan dari berbentuk seperti ubi asli yang dimasak dengan cara digoreng. Di sini, selain berisi ubi, pada bagian isinya juga ditambahkan keju mozzarella sehingga dapat menambahkan kenikmatan rasa dan juga terkesan lebih modern dan kekinian. Jenis ubi yang digunakan adalah ubi cilembu karena memiliki rasa manis dan di dalamnya terdapat kandungan seperti madu. Keunggulan produk yaitu robi memiliki bentuk dan variasi yang unik serta tidak menggunakan bahan pengawet. Selain itu, produk ini bisa menjadi alternatif karena makanan cocok untuk penderita diabetes dan dapat mengatur gula darah. Terdapat kandungan serat ubi 77% yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian gambaran umum rencana usaha berikutnya, yaitu peluang pasar. Robi memiliki peluang usaha yang besar karena konsepnya yang unik. Dengan konsep adanya konsep roti ubi, masyarakat dapat mempunyai cara lain untuk menikmati ubi. Dikemas dan ada inovasi baru dapat menjadikan sesuatu yang unik dan menarik. Selanjutnya ada analisis SWOT dari penjualan robi atau roti ubi. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pertama yaitu bahan baku yang mudah didapat karena bahan baku di sini menggunakan
ubi Cilembu yang mana dapat ditemukan di pasar tradisional. Yang kedua, bentuk dan variasinya yang unik karena bentuknya dibuat mirip seperti ubi asli. Yang ketiga, produk Robi atau roti ubi tidak menggunakan bahan pengawet sehingga baik untuk kesehatan. Dan yang keempat, makanan ini akan enak dan bergizi karena bahan baku yang digunakan yaitu ubi, memiliki banyak manfaat dan baik untuk tubuh. Sedangkan weakness-nya atau kelemahan yang pertama yaitu produk tidak bertahan lama karena tidak menggunakan pengawet. Karena tidak menggunakan pengawet ini, jamur akan mudah tumbuh pada bagian rotinya. Yang kedua, kurang tertariknya minat masyarakat dalam mengonsumsi ubi karena dianggap makanan biasa. Hal ini karena biasanya pengolahan ubi langsung dikukus, digoreng, atau direbus. Lalu ada opportunity atau kesempatan. Yang pertama, aman dikonsumsi untuk berbagai kalangan mulai dari anak sampai lanjut usia karena tidak menggunakan bahan pengawet dan bahan bakunya ubi yang banyak manfaatnya. Yang kedua, produknya unik dan kekinian karena membuat variasi roti menyerupai bentuk asli ubinya. Yang ketiga, lokasi pemasaran yang luas menggunakan media sosial. Hal ini memungkinkan informasi mengenai penjualan roti ubi akan cepat tersebar di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, munculnya pesaing baru dengan usaha yang sama yaitu membuka usaha untuk memproduksi roti ubi. Selanjutnya ada analisis ekonomi usaha. Untuk aset tetap sebagai mixer dengan harga 360.000, umur ekonomis selama 7 tahun dan depresiasi 1 tahun. Depresiasi itu adalah sebuah penyusutan biaya untuk aset tetap selama periode tertentu. Untuk aset tetap selanjutnya adalah wajan penggorengan dengan harga 45.000 dengan umur ekonomis yang cukup lama 5 tahun dengan depresiasi 1 tahun dengan harga 9.000. Untuk aset tetap yang lainnya, Sodet Stainless Steel dengan harga 55.000, umur ekonomis selama 3 tahun, depresiasi 1 tahun dengan harga 18.000. Beban total dari aset tetap adalah 78.000. Berdasarkan break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian. Harga pokok produk Robi roti ubi sebesar 6.000 per unit. Adapun harga jual dari produk roti ubi sebesar 10.000 dengan kuantitas sebesar 4.300 unit per tahun. Lalu di sini kita pertama-tama mencari quantity BP atau break even point. Nah, cara mencarinya itu dengan membagi beban aset tetap dengan harga jual dikurang harga pokok. Nah, tadi kan beban aset tetapnya itu sudah dicari 78.000. Lalu dibagi harga jualnya 10.000 dikurang harga pokok 6.000. Nah, hasilnya itu 19,5 atau menjadi 20 unit. Lalu untuk price BP atau harga break even point-nya itu dicari dengan membagi beban aset tetap plus harga pokok dibagi output. Nah, tadi beban aset tetapnya itu 78.000, lalu harga pokoknya itu 6.000, dibagi outputnya itu tadi 4.300 unit. Jadi hasilnya itu 19,53 rupiah atau menjadi 20 rupiah. Ini bisa dilihat bahwa hasil dari quantity BEP dan price BEP-nya itu sama, yaitu 20. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa hasil dari quantity BP atau break even point-nya sudah sama dengan hasil price BP, di mana itu menandakan bahwa ini sudah sesuai dengan hasil dari BP ini sudah sesuai dengan aturan BP di mana tidak ada keuntungan ataupun kerugian dari penjualan produk roti ubi.
Selanjutnya, metode pelaksanaan. Lalu, waktu dan tempat pada produksi roti ubi ini akan dilakukan di salah satu rumah anggota dan dibuat langsung oleh anggota. Tenggang waktu diperkirakan mencapai 5 bulan. Selama 5 bulan itu akan dilakukan pembuatan proposal, survei bahan yang akan dipakai, pembuatan produk dari roti ubi, penyelesaian produk, dan penjualan produk. Kemudian ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada proses pembuatan produk yaitu pertama wadah untuk tempat bahan-bahan. Kemudian mixer, rep plastik, garpu, sarung tangan plastik, timbangan makanan, pisau, talenan, rolling pin, dan sumpit. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan pada proses pembuatan produk yaitu yang pertama ada bahan untuk adonan roti. Di sini ada tepung terigu protein sedang, bukan tepung terigu dengan protein tinggi ataupun rendah. Misalnya tepung segitiga biru untuk tepung protein sedang. Nah, terus ada susu cair. Susu cair yang dimaksud adalah susu yang tidak memiliki rasa seperti susu UHT atau full cream. Selanjutnya ada gula pasir, baking powder, ragi untuk mengembangkan roti, dan minyak. Selanjutnya ada bahan untuk isian dari ubinya. Yang pertama ada ubi cilembunya. Ubi cilembu yang dipakai adalah ubi yang sudah dipanggang. Terus ada mozzarella dan salted butter. Untuk bahan lapisan rotinya, yang pertama ada bubuk taro atau bubuk ubi ungu, ada bubuk Milo, dan ada gula halus. 3 bahan ini untuk melapisi bagian luar rotinya. Dan yang keempat, bahan lainnya yaitu susu cair atau air. Susu yang dimaksud yaitu susu UHT atau full cream, dan ada minyak untuk menggoreng. Selanjutnya masuk ke proses pembuatan. Bahan baku akan melewati sebuah produksi, di mana dalam proses produksi ditentukan sebuah desain dari sebuah produk dengan desain yang simpel dan unik. Selain itu, soal rasa perlu diperhatikan. Rasa harusnya lembut, manis, gurih dengan variasi keju. Setelah proses produksi selesai, produk akan disortir untuk menentukan sebuah kualitas baik atau tidak melalui proses kontrol kualitas. Jika kualitas tidak memenuhi standar operasi, proses dari sebuah produk dinyatakan gagal atau tidak layak dijual atau dipasarkan. Lalu jika sebuah produk yang kualitasnya baik yang telah melewati proses kontrol kualitas, produk akan dipasarkan langsung oleh distributor roti. Nah, lanjut untuk pembuatan rotinya. Nah, pada pembuatan roti ubi ini menggunakan ubi cilembu yang telah dipanggang. Lalu pembuatan roti ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu membuat adonan roti, membuat isian dari ubi, dan menggoreng adonan roti dan isian yang telah digabungkan. Nah, untuk cara pembuatannya itu, pertama, siapkan terlebih dahulu bahan dan alat yang akan digunakan. Seperti yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. Lalu untuk nomor 2 itu, masukkan bahan seperti tepung terigu, protein sedang, susu cair, gula pasir, baking powder, ragi, minyak ke dalam wadah mixer, lalu diaduk sampai bahan tercampur dengan rata. Lalu jika sudah kalis adonan rotinya, tempatkan pada wadah, lalu tutup dengan plastik wrap dengan rapat, tunggu hingga 3-4 jam. Setelah itu, kupas kulit dari ubi cilembu, lalu haluskan ubi cilembu menggunakan garpu dan tangan. Berikutnya, ubi yang sudah halus ditimbang dengan berat 35-40 gram. Lalu potong salted butter menggunakan bentuk persegi panjang pipi.
Selanjutnya, potong mozzarella menjadi bentuk persegi panjang pipih yang ukurannya lebih besar dibandingkan salt butter. Selanjutnya, pipihkan ubi cilembu yang sudah ditimbang, lalu masukkan mozzarella dan salt butter. Sisihkan isian dari ubi cilembu, mozzarella, dan salt butter. Selanjutnya, adonan roti yang sudah mengembang, adonannya ditimbang 30-35 gram. Adonan roti yang sudah ditimbang ditutup dengan wrap plastik agar tidak mengering sembari membentuk adonan roti lainnya. Proses selanjutnya, talonan ditaburi dengan tepung terigu agar tidak lengket. Adonan roti di-roll pada bagian atas, kanan, kiri, bawah membentuk layang-layang. Kemudian jika sudah dipipihkan, masukkan isian ubi ke dalam adonan sambil diberi olesan susu pada bagian ujung. Lalu cubit-cubit bagian tersebut hingga tertutup. Kemudian istirahatkan roti sambil ditutup dengan wrap plastik selama 15-30 menit. Kemudian bentuk roti seperti ubi lalu menusuk bagian tertentu dengan sumpit. Dengan api sedang, masukkan roti ke dalam minyak sampai berwarna kecoklatan. Kemudian tiriskan roti yang sudah matang dan taburkan bubuk warna ubi ungu dan bubuk coklat. Dan selanjutnya ada pemasaran produk. Pemasaran dari produk Robi atau roti ubi ditargetkan pada area tempat tinggal masing-masing anggota, mahasiswa, dan masyarakat yang menyukai produk kekinian. Kemasannya, setiap roti akan dimasukkan ke dalam plastik bening, lalu setiap 5-6 roti akan dimasukkan ke paper bag dan ditempelkan stiker dari logo usaha. Untuk desain kemasan akan dibuat semenarik mungkin agar meningkatkan daya beli masyarakat. Dan selanjutnya ada promosi. Promosi dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Proses pemesanan dapat dilakukan lewat chat WhatsApp, DM Instagram, dan Line, yang setiap media sosial akan dipegang oleh beda orang, sehingga akan cepat untuk membalas chat customer dan catatan pembeli akan lebih terorganisir. Nantinya pengambilan video atau foto untuk produk roti ubi akan dibuat sebaik mungkin dan didesain pada template yang menarik minat beli masyarakat. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Nomor 1 adalah jenis pengeluaran peralatan penunjang. Biayanya seharga Rp476.900. Yang kedua, bahan habis pakai memakan biaya Rp221.500. Yang ketiga, perjalanan pembelian bahan baku memakan biaya Rp60.000 dan yang lain-lainnya Rp90.000 jika ditotal hingga mencapai Rp848.000. Nah, untuk jadwal kegiatannya itu, yang pertama itu akan dilakukan studi pustaka. Akan dilakukan pada bulan pertama dengan lama 2 minggu. Lalu dilanjut dengan pembuatan proposal bulan pertama pada minggu ketiga dan keempat. Lalu dilanjut perancangan produk pada bulan kedua dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Lalu dilanjut dengan pembelian alat-alat yang akan diperlukan pada bulan kedua minggu keempat. Lalu pembelian dan pengumpulan bahan baku maupun bahan tambahan dilakukan pada bulan ketiga dari minggu ke-1 sampai ke-2. Pembuatan roti ubi dengan segala rasa dilakukan pada akhir bulan ketiga hingga akhir bulan keempat. Selanjutnya, evaluasi dan pembuatan laporan dilakukan pada awal bulan ke-5 hingga akhir bulan 5. Sekian dari
penjelasan kami tentang proposal PKM dari Roti Ubi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.